Pria muda ini bernama Andre, dia mengetuk pintu apartemen milik seorang wanita, Nina. Да. Проходите. Скажите, Сава, вы абитуриент? Да. Nina kemudian menanyakan Andre dari mana dia dapat informasi tutor tentangnya. Andre bilang kalau dia menemukannya di internet. А что конкретно вы хотели бы потянуть? Nina akhirnya menerima kesepakatan menjadi tutor untuk Andre. Lalu Nina bertanya sastra Prancis apa yang disukai Andre. Andre bilang tentang novel Madame Bovary. Nina setuju dan memberi sebuah buku Madame Bovary untuk dipelajari Andre, dan meminta Andre membuat ringkasan singkat dari novel itu. Hari itu Andre mulai mempelajari dan menulis ringkasan dari novel Madame Bovary. Здравствуйте, Сава, вы опоздали. Да. Keesokan harinya, Andre datang tapi dia bawa sebuah DVD film horor untuk Nina. Nina tanya mengapa dia harus menonton ini. Andre bilang agar ada adrenalin. Setelah memeriksa penulisan Andre, Nina terpukau terhadap pemikirannya. Karena penulisan Andre terlalu menyalahkan Madame Bovary. Menurut Nina, penulisan seperti ini tak bisa digunakan untuk Andre. Tapi Andre tegaskan bahwa dia telah dewasa. В вашем тексте чувствуется осуждением, энергия к действию. Nina membantah bahwa novel Madame Bovary diterbitkan untuk menunjukkan pada dunia sebagai prosa kehidupan yang dialaminya. Lalu sambil menjelaskan, Andre diam-diam mengamati Nina. Sebelum pulang, Nina memberi tugas Andre untuk membuat gambar dari kisah novel itu. Malam itu Nina menonton film horor yang direkomendasikan Andre. Здравствуйте, Сава, проходите. Keesokan harinya, Andre tiba saat Nina mengalami masalah dengan pipa ledengnya yang bocor. Nina segera meminta bantuan Andre. Вы меня просто спасли. Это ваша мама? Lalu karena baju Andre basah, Nina meminjamkan bajunya untuk dipakai Andre sementara. Это ее портрет глазами Шарля. Упор с какой-то прямодушной смелостью. Andre kemudian memulai membaca penulisannya dan sambil membaca, Nina diam-diam mengamatinya. Когда прихоть тайной любви распускала ее волосы от изгиба ее ноги. Setelah itu, Andre pulang dan karena hujan, dia berteduh di depan apartemen. Lalu Nina saat menutup jendela, dia diam-diam menatap Andre. Ketika Andre terkena basahnya hujan, Nina mengeluarkan tangannya, seakan-akan ingin merasakan hujan yang sama dirasakan Andre. Keesokan harinya, saudarinya Nina, Diana, datang menjemputnya ke rumah untuk merayakan ulang tahun putranya. Петр Анатольевич, здравствуйте. Sekaligus makan bersama dengan seorang pria, Peter, yang diundang Diana untuk memperkenalkannya dengan Nina. Tapi ketika mereka berbicara, tampak Nina tidak tertarik dengan cara bicara Peter yang merendahkan pekerjaan Nina sebagai tutor sastra bahasa. Menurut Peter, kalau dia tidak suka tentang novel yang dianggap sebagai dongeng. Марина вам сказала, что я одинокая женщина. Nina marah membalas pandangan Peter, membuat Diana memanggil Nina ke belakang dan menasihatinya. Аня, родная, что ты устраиваешь? Ты думаешь, я тебя сватаю, что ли? Nina kemudian dengan tegas katakan pada Diana untuk tidak mengurus perjodohannya. Keesokan harinya Andre datang ke apartemen Nina yang tampak pintu tidak terkunci. Andre diam-diam masuk ke dalam dan mengamati Nina yang sedang berada di kamar. Ketika Nina menyadari kehadiran Andre, dia segera berlari menutup pintu. Lalu setelah itu keluar untuk menegur Andre. Очень скучно этот ваш отец Грёв. Kemudian seperti biasa Nina mengajari Andre sastra bahasa Prancis. Lalu sebelum pulang, Nina mengembalikan DVD milik Andre, di mana Nina bilang kalau filmnya tidak terlalu menakutkan, seperti kehidupan yang dia jalani sekarang. У вас последний бутон завял, я видел. Keesokan harinya, Andre membawa bunga untuk Nina. Nina bilang tidak perlu merepotkan, tapi Andre berkata kalau dia ingin bunga ini menghiasi ruangan di hati Nina. Berulang kali Nina katakan jangan kau tanam bunga itu di hatiku. Namun, sekali lagi Andre berkata, bunga ini aku dapatkan di malam hari, saat aku bermimpi tentangmu. Mereka akhirnya memiliki romansa. Setelah itu, Nina mulai memeriksa Facebook Andre. Dia perlahan mengamati setiap foto yang ada di akun itu. Здравствуйте. Untuk beberapa waktu ke depan, hubungan mereka terus berkembang. Andre lebih banyak mengisi waktunya bukan untuk mempelajari sastra bahasa, tapi kini dia lebih banyak mengisi tempayan yang kosong. Извините. Suatu hari, Nina yang baru pulang dan menaiki tangga lift. Lalu seorang pria, Julius, yang mengangkut barangnya dan berpapasan dengan Nina. Julius mencoba menarik perhatian Nina dan berbicara dengannya, tapi Nina tampak tidak peduli. Sementara Andre ada di pesta bersama teman-temannya. Di sana Andre diperkenalkan dengan seorang wanita, Lauren. Hingga hari itu Andre dan Lauren dengan cepat mengembangkan hubungan mereka. Я думала, ты сегодня не придешь. Setelah itu Andre pergi menemui Nina. Namun anehnya Andre menceritakan tentang hubungannya dengan Lauren.
Sebagai seorang wanita yang penuh tangguh, apalagi umur tak diragukan untuk menjalani kehidupan penuh pengalaman, Nina hanya bisa mendengar dan berupaya untuk menahan semua perasaannya. Nina tampak ingin membuat Andre untuk mengerti apa itu arti sebuah hubungan. Setelah malam itu Andre pergi, Nina mulai merasakan sakit hatinya ketika dia kembali memeriksa Facebook dan menemukan foto-foto Andre bersama Loren. Я решила, мы все успеваем. Di hari berikutnya Andre datang menemui Nina, lalu membawanya ke taman di mana Andre ingin menunjukkan pada Nina bahwa dia tidak ragu untuk dilihat orang lain tentang hubungan mereka. Hal ini membuat Nina percaya apa yang menjadi langkah berani Andre untuk mewujudkan perasaannya. Здравствуйте. Setelah itu Andre mengantar pulang Nina, lalu saat keluar dari pintu apartemen, Loren tak sengaja berdiri di depan. Mereka kemudian memiliki percakapan dan pergi bersama, sementara Nina mengamati mereka dari atas. Keesokan harinya Nina pergi ke sekitar taman dan melihat Andre bersama teman-temannya, termasuk Loren ada di sana. Andre kemudian mengetahui Nina ada di sana. Dia segera pergi dengan sepedanya. Nina mencoba mendekati Loren dan teman-temannya yang masih berdiri di dekat jembatan. Namun sangat menyakitkan hati Nina ketika mendengar Loren berbicara tentang Andre. На этот раз у меня нет оправданий. Nina kembali pulang, dia kemudian berpapasan dengan Julius di lift. Tak lama Andre pergi ke apartemen Nina dan menemukan Julius baru saja keluar dari kamar apartemen Nina. Andre masuk ke dalam dan berbicara dengan Nina, tapi tampak kesabaran Nina telah habis. Пытаешься объясниться? Это благородно. Nina menunjukkan amarahnya seakan-akan bahwa dia ingin menegaskan kalau wanita itu punya kesabaran. Setelah membuat Andre terluka akibat terjatuh di lantai, mereka mencoba berdamai sebentar. Andre kemudian berjalan pulang untuk menemui kedua orang tuanya, tapi terbangun dari tidur dan menyadari kalau dia meninggalkan Nina yang masih bersedih di apartemen. Ketika Andre merasakan bahwa Nina tak mempedulikan keadaannya, dia pergi meninggalkan Nina sendirian. Beberapa waktu kemudian, Andre bersama Loren yang baru saja pulang bersama. Ketika mereka berbicara di jalan, pandangan Andre teralihkan saat Nina berjalan di sekitarnya. Andre mengikuti Nina dari belakang, mengejarnya saat Nina berjalan dengan cepat. Andre terus mengikutinya hingga memanggil nama Nina. Dan tiba-tiba Nina berhenti sejenak, berbalik memandang Andre dengan penuh tanya. Bertanya di dalam dirinya, apakah Andre adalah pria yang setia? Dan kisah ini berakhir dengan sangat membangunkan. Menurut Anda, apakah Anda memiliki kisah serupa? Jika ada, tuliskan di komentar solusi Anda menghadapinya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.